Ada orang yang dengan sengaja pergi di saat aku udah mulai percaya, terus dia balik lagi di saat aku udah bisa merelakan dia. Aku gak tahu tujuan dia apa, datang terus pergi lagi, datang lagi pergi lagi. Tapi yang jelas, itu cukup bikin aku ngerasa kayak, kok bisa ya ada orang sejahat dia. Hai, aku Lena, dan kamu lagi dengerin podcast with Lena. Podcast ini yang bakal nemenin hari-hari galau kamu. Hai semuanya, apa kabar? Doaku selalu sama. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat. Amin, 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 amin. Di episode kali ini, aku pengen ngebahas soal orang yang datang dan pergi seenaknya. Pernah gak sih kamu ngadepin orang yang kita tuh bingung ya dia maunya apa? Kita bingung dia tuh arahnya kemana? Karena dia selalu datang dan pergi seenaknya kapanpun dia mau. Pernah gak sih ada orang yang tanpa mikirin perasaan kita, tanpa mikirin keadaan, dia datang bikin kita nyaman, bikin kita ngerasa bahwa kehadirannya itu bisa diandalkan. Tapi setelah kita berhasil untuk dibuat percaya, berhasil untuk diyakinkan bahwa dia itu beda dari yang lain, bahwa dia itu akan berubah, tapi pada akhirnya dia pergi lagi dan lagi. Pernah gak kamu ngalamin itu? Kalau pernah, mungkin ini episode yang cocok banget buat kamu. Karena kali ini aku akan membahas seseorang yang datang dan pergi seenaknya. Aku sendiri pernah ngalamin dimana ada orang yang seenaknya datang ke kehidupanku. Ada orang yang dengan sengaja pergi di saat aku udah mulai percaya, terus dia balik lagi di saat aku udah bisa merelakan dia. Aku gak tahu tujuan dia apa, datang terus pergi lagi, datang lagi pergi lagi. Tapi yang jelas, itu cukup bikin aku ngerasa kayak, kok bisa ya ada orang sejahat dia? Kok bisa ada orang yang dengan sengaja menyakiti seseorang, yang padahal dia tahu dengan kepergiannya tuh aku sakit, aku hancur, aku berantakan. Tapi dengan sengaja dia melakukan itu terus menerus. Sampai pada titik aku ngerasa kayak capek banget ya harus terus ngasih ruang buat dia. Kayak bayangin aja, hari ini dia datang, dia bikin aku percaya lagi kalau dia akan berubah. Dia bikin aku mau lagi untuk nerima dia. Tapi setelah aku berhasil percaya, setelah aku berhasil nerima dia lagi, setelah aku kasih ruang buat dia lagi, dia pergi seenaknya. Dia pergi tanpa pamit, dia pergi tanpa bilang apapun. Akhirnya aku hancur sendirian lagi. Akhirnya aku yang harus menyembuhkan luka itu lagi. Tapi ada satu hal yang akhirnya aku sadari adalah mungkin dia menyebalkan karena dia datang dan pergi seenaknya. Tapi aku rasa kayaknya aku cukup salah juga sih. Karena aku selalu ngasih ruang buat dia, selalu maafin dia, selalu bisa nerima lagi gitu. Jadi mungkin dari dia yang menyebalkan, kita juga cukup salah gak sih? Karena kita lagi dan lagi tuh mau nerima dia. Padahal kayaknya kalau kita gak nerima dia, kayaknya kalau kita nolak kedatangan dia, kalau kita gak ngasih ruang buat dia, kayaknya dia juga gak akan deh nyakitin kita. Dia juga gak akan seberani itu untuk bolak-balik ke kehidupan kita. Iya gak sih? Jadi aku rasa atas rasa sakit yang mungkin kita rasain karena dia datang dan pergi itu, kayaknya diri kita sendiri juga ada salahnya karena terus menerima. Dan kita ngasih ruang aja gitu buat diri kita tuh disakitin. Kayak ibaratnya, orang mungkin gak akan nyakitin kita kalau kita gak ngasih akses untuk disakitin. Orang juga gak akan seberani itu, apalagi sampai bolak-balik ya, kalau kita gak ngasih pintu atau gak ngebukain pintu untuk akhirnya dia bisa masuk ke dalam hidup kita. Dan yang aku pelajari dari kisahku sendiri itu adalah kayaknya kedepannya aku harus tegas kalau misalnya orang datang bolak-balik itu gak selalu harus kita terima, gak selalu harus kita maafin, gak selalu harus kita kasih ruang baru. Jadi
dalam beberapa hal tuh kita kadang harus tega ya, harus tega untuk tidak menerima, harus tega untuk menolak, harus tega untuk bilang tidak untuk hal-hal yang bisa menyakiti kita. Karena ketika kita sakit ya, kita nyembuhin itu semua sendirian kan. Jadi gak apa-apa banget loh kalau ternyata kita udah sembuh dan kita nolak orang-orang yang akan menyakiti. Gak apa-apa banget. Dan aku harap kita semua bisa untuk melindungi diri kita sendiri dengan cara tidak menerima atau dengan cara menolak orang-orang yang memang menyakitkan untuk diri kita sendiri. Jadi atas apapun yang mungkin lagi kamu rasain, rasa sakit yang berulang kali datang buat kamu, coba deh tegas buat diri sendiri. Tegas ke orang-orang yang nyakitin kamu. Jangan kasih akses sedikit pun untuk mereka tuh nyakitin diri kita. Karena aku sangat percaya ya bahwa yang punya kendali atas diri kita sendiri tuh ya kita gitu. Orang lain tuh kayaknya kalau nggak dikasih ruang juga mereka nggak akan nyakitin. Ya mungkin kalaupun nyakitin nggak akan jadi berulang kali kayak gitu. Konteksnya kalau udah berulang kali tuh kayaknya ada yang salah nih di diri kitanya sampai kita terusan disakitin sama orang yang sama dengan pola yang sama. Bahkan kita harus tanya diri kita sendiri apa yang salah, apa yang bikin orang itu terus nyakitin kita. Karena jangan mau disakitin terus-terusan. Tapi kalau ceritanya ketika ada orang yang datang terus kamu dengan alasan kayak karena aku masih sayang kak, masih kangen dia, makanya aku terima lagi, makanya aku kasih kesempatan lagi, itu udah beda cerita. Kalau itu terjadi dan ternyata kamu nerima lagi karena rasa kangen, rasa sayang, menurut aku kamu jangan nyalahin orang ketika kamu sakit sendirian, ketika kamu patah, ketika kamu ngerasa kecewa. Kayaknya itu bukan hal yang harus dikeluhin ya, karena itu hitungannya udah kayak kita mengizinkan diri kita untuk disakitin dengan cara kita berharap lagi sama orang yang sama gitu. Jadi kita harus pintar-pintar sih milih mana yang memang perlu dikasih kesempatan kedua atau enggak. Karena tidak semua orang, menurutku tidak semua orang layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode ini. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Jangan lupa untuk share dan follow podcast with Lena ini. Terima kasih. See you di episode selanjutnya.